Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi di pelajaran prakarya. Pada hari ini kita masuk bab baru, yaitu bab 2 mengenai rekayasa dengan judul Prinsip Kelistrikan dan Sistem Instalasi Listrik. Adapun KD pada bab ini yaitu 3.1 memahami prosedur aneka jenis produk rakitan rekayasa kelistrikan. 4.1 merangkaikan produk rakitan berteknologi listrik berdasarkan kondisi dan bahan di daerah setempat dan daerah lainnya. Jadi bab 2 ini kita masuk dalam bab rekayasa ya, yang dipelajarin adalah kelistrikan. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini melalui literasi LKPD diharapkan mampu mengidentifikasi kelistrikan dan sistem instalasi listrik. Baik, kita lanjutkan. Menurut kalian, gambar apakah ini? Yang A dan yang B? Bapak kasih tahu aja ya. Gambar yang A ini adalah PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Dan yang B ini adalah sebuah kamar yang dipenuhi dengan banyaknya cahaya lampu. Oke, pada bab ini kita akan mempelajari instalasi listrik dan sumber-sumbernya juga ya. Diperhatikan. Jadi supaya kalian paham apa yang kita pelajarin hari ini. Baik, kita mulai ya. Pada pembahasan yang pertama, kita membahas mengenai kelistrikan. Apa itu kelistrikan? Kelistrikan adalah sifat benda yang muncul dari adanya muatan listrik. Ingat ya, yang adanya ada muatan listrik. Muatan listrik terbagi menjadi dua jenis, yaitu muatan listrik negatif atau elektron, dan yang kedua adalah muatan listrik positif, dan yaitu proton. Nah, jadi muatan listrik ada dua ya, elektron dan proton. Sedangkan arus listrik terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama, arus searah atau DC, direct current. Artinya arus listrik yang arahnya tetap. Contoh arus ini adalah yang terdapat pada baterai, aki, dan sel surya dan sebagainya. Jadi arus ini tidak terlalu bahaya bagi manusia. Sedangkan yang kedua, arus bolak-balik atau AC, alternating current, merupakan arus listrik yang besar dan arahnya selalu berubah-ubah. Ini berbahaya bagi manusia jika dipegang langsung atau kontak langsung tanpa pengaman. Contoh arus ini yaitu arus AC, banyak kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya perabotan dalam rumah tangga kita, yaitu arus yang mulai mengalir pada televisi, kulkas, kipas angin, setrikaan dan sebagainya. Adapun manfaat arus listrik banyak kita jumpai pada kehidupan sehari-hari. Pada bidang apa saja? Pada ada penerangan, ada di sumber energi, ada di transportasi, ada juga di pemanasan, untuk telekomunikasi dan komputasi. Adapun jenis pembangkit listrik, yang pertama pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Yang kedua, pembangkit listrik tenaga uap PLTU. Yang ketiga, pembangkit listrik tenaga nuklir PLTN. Yang keempat, pembangkit listrik tenaga batu bara PLTB. Yang kelima, pembangkit listrik tenaga surya PLTS. Dan yang keenam, pembangkit listrik tenaga angin PLTAN. Selanjutnya kita masuk pada instalasi listrik rumah tangga. Apa itu instalasi listrik? Instalasi listrik adalah suatu rangkaian yang menghasilkan sebuah aliran listrik. Bisa sebuah lampu ataupun sumber listrik.
Instalasi listrik terdiri dari sebuah saklar, stop kontak, dan lampu secara sederhana. Nah, itu adalah pengertian instalasi listrik. Selanjutnya, kita masuk pada komponen instalasi listrik. Yang pertama ada namanya bergainsert. Itu gambarnya di sebelah kanan ya. Sering kalian ketemu pada rumah kalian ya. Adalah alat yang berfungsi sebagai pembatas daya listrik yang masuk ke rumah dan alat pengukur daya listrik yang digunakan di rumah tersebut. Biasanya ini terletak di dinding depan rumah kita. Adapun bergainsert ini ukurannya bermacam-macam ya. Ada yang dayanya 450, ada yang 900, ada yang 1300, dan ada yang 2200. Yang kedua adalah pengaman listrik. Pengaman listrik ini terbagi menjadi dua, pengaman lebur atau sekring. Yang kedua adalah pengaman listrik termos atau MCB. Pengaman lebur sekring. Alat ini bekerja memutus rangkaian listrik dengan cara meleburkan kawat yang ditempatkan pada suatu tabung. Apabila kawat tersebut dialiri arus listrik dengan ukuran tertentu. Ini contoh sekring ya, pasti kalian pernah melihat di rumah kalian. Yang kedua ada MCB. MCB adalah alat pengaman yang akan memutuskan rangkaian listrik berdasarkan panas ya. Jadi kalau terjadi konsleting biasanya dia akan mengetek ya ke bawah untuk memutus aliran listrik ya, jadi tidak terjadi kebakaran. Ini fungsi pengaman listrik, menjaga rumah dari kebakaran. Yang ketiga adalah saklar. Saklar merupakan komponen instalasi listrik yang berfungsi untuk menyambung atau memutuskan aliran listrik pada suatu penghantar. Berikut contohnya adalah ada saklar tunggal, ada saklar majemuk. Majemuk ini bisa lebih daripada dua ya. Kalau tunggal pasti sah satu. Selanjutnya yang keempat adalah stop kontak atau nama kerennya outlet. Merupakan komponen listrik yang berfungsi sebagai muara penghubung antara alat listrik dengan aliran listrik. Contohnya seperti ini ya. Ada stop kontak satu lubang, dua. Sering kalian ketemu di rumah ya stop kontak ini. Jadi Bapak yakin kalian paham dan tahu alat ini. Selanjutnya ada steker. Sering disebut colokan listrik, berfungsi untuk menghubungkan alat listrik dengan aliran listrik. Ditancapkan pada kanal stop kontak sehingga alat listrik tersebut dapat digunakan. Contohnya seperti ini. Pasti tidak asing lagi kan? Selanjutnya komponen instalasi listrik terakhir adalah kabel. Merupakan komponen listrik yang berfungsi untuk menghantarkan energi listrik ke sumber-sumber bahan listrik atau alat-alat listrik. Pasti kalian sering ketemu di rumah kabel ini ya. Oke, yang terakhir pembahasan kita hari ini mengenai peralatan yang biasa digunakan untuk instalasi listrik. Yang pertama adalah test pen. Test pen merupakan alat bantu pengukur sederhana. Fungsi alat ini adalah untuk mengetahui suatu penghantar listrik pada kabel atau kawat. Ya, jadi untuk mengetahui adanya tegangan listrik pada kawat atau kabel tersebut. Biasanya kalau ada aliran listriknya disentuhkan test pen dan dipegang ujung atasnya dengan jari kita, maka akan menyala. Kalau tidak menyala berarti tidak ada tegangan listrik pada kabel atau kawat tersebut. Selanjutnya yaitu solder. Solder merupakan alat bantu dalam merakit atau membongkar rangkaian elektronika pada rangkaian yang terdapat pada papan PCB. Itu adalah fungsi solder. Selanjutnya ada penggaris siku. Adalah alat yang digunakan untuk mengukur siku dari suatu sambungan, baik siku bagian dalam maupun siku bagian luar. Ini adalah fungsi dari penggaris siku. Selanjutnya ada pahat.
Pahat adalah alat yang digunakan untuk membuat lubang pada kayu. Ingat, pahat ini banyak digunakan untuk instalasi rumah kayu. Biasanya kalau untuk rumah beton atau batu bata, biasanya menggunakan bor ya. Jadi alat yang digunakan fleksibel saja. Selanjutnya ada gunting seng. Alat ini digunakan untuk memotong seng atau sejenisnya. Biasanya digunakan sebagai alat bantu saja ya, tidak wajib. Yang terakhir ada mesin ketam. Mesin ketam ini berfungsi untuk menghaluskan permukaan kayu. Biasa digunakan untuk rumah-rumah kayu ya. Kalau rumah beton tidak bisa menggunakan ketam ya. Baik, itulah materi kita hari ini mengenai kelistrikan ya. Jika bingung silahkan bertanya kepada Bapak melalui WhatsApp ya. Dan semoga kalian dapat memahami pelajaran hari ini. Untuk melihat kalian paham apa tidak mengenai pelajaran hari ini, Bapak akan memberikan tugas LKPD. Dan LKPD ini dikerjakan ya, ingat dikerjakan dan dikumpulkan. Adapun tugas LKPD-nya, tuliskan jenis-jenis alat kelistrikan yang ada di rumahmu. Tanyakan dengan santun kepada keluargamu, bisa bapakmu, ibumu, atau kakakmu, atau saudaramu yang lainnya, tentang peralatan listrik yang ada di rumahmu beserta fungsinya. Diskusikan hasil pengamatan tersebut dengan keluargamu. Jadi cari 3 jenis alat kelistrikan dan tuliskan fungsinya ya. Sekian pembelajaran hari ini. Bapak harap kalian dapat memahaminya. Jaga kesehatan kalian selalu ya. Oke, jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya. Like, comment, and share agar konten pembelajaran pada YouTube ini terus berkembang dan Bapak semakin semangat membuat konten-konten pembelajaran berikutnya. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.